Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info Ragam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik sahabat tani semua, nah di belakang saya ini proses penanaman timun suri sudah selesai. Hampir sekitar 3 bulan tanaman timun suri ini kita menanam ya. Jadi dalam berkas penanaman polybag ini sudah hampir 4 kali kami melakukan proses penanaman, mulai dari tanaman melon, kemudian tomat, kacang panjang, dan terakhir tanaman timun suri. Nah di sini nanti kita akan melakukan lagi proses penanaman tanaman cabai pada media polybag kita. Nah sekarang bagaimana sih cara mendaur ulang tanaman media yang ada di polybag tanpa harus mengganti media tanam? Nah untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah inilah media polybag saya ya. Kekuatan polybagnya masih tahan hampir sekitar 4 kali proses penanaman yang saya sudah katakan tadi, yaitu mulai dari tanaman melon, kemudian selanjutnya setelah tanaman melon selesai saya tanami lagi kacang panjang ya. Habis penanaman kacang panjang, tanaman tomat, dan terakhir tanaman timun suri ini. Walaupun tanaman timun suri ini masih menghasilkan buah, tapi kualitas buah yang dihasilkan memang juga sudah tidak produktif ya, karena tanaman sudah memasuki usia tua. Kita lihat saja tiang-tiang ajirnya sudah mulai lapuk ya, yang dari bambu ini, karena tiang ajir ini berasal dari tanaman melon sebelumnya. Nah sekarang kita akan mendaur ulang media penanaman kita ini yang sudah 4 kali ya, full organik yang akan kita lakukan tanpa harus teman-teman mengganti media tanam. Cukup nanti kita tambahkan komposisi sekam padi dan pupuk kandang, dan terakhirnya nanti kita akan kocorkan dengan pupuk organik cair. Setelah itu kita akan diamkan lebih kurang 10 hari, dan proses selanjutnya tanaman cabai sudah bisa kita lakukan. Dan bisa teman-teman ketahui bahwa proses penanaman timun suri ini sebelumnya sudah kami gunakan bahan-bahan organik ya, jadi tanahnya pastinya masih sehat, sehingga tanaman apapun yang ditanam di sini pasti akan tumbuh dan menjadi media tanam abadi sampai betul-betul media polybagnya ini hancur ya, seperti itu. Dan nanti setelah hancur juga media tanamnya masih kita bisa gunakan. Oke, saya akan lakukan dulu proses pembongkaran semua timun suri yang tumbuh ini, walaupun masih kondisi hijau ya. Kita akan cabut saja karena sudah tua, jadi perawatannya sudah tidak kita lakukan lagi. Nah selanjutnya nanti kita akan melakukan proses penanaman cabai. Nah bagaimanakah prosesnya, ikuti terus video kami. Baik, langkah selanjutnya setelah polybag semua kita kumpulkan, ini prosesnya kita akan menunggu masih 1 mingguan ya. Yang pertama, di minggu pertama kita akan menjemur dulu secara langsung di tempat terbuka, baik itu kena panas ataupun hujan. Kita biarkan dulu supaya sisa-sisa patogen yang ada di media tanam ini menguap dulu ke udara. Nah langkah selanjutnya nanti pada saat minggu berikutnya kita akan memberikan bahan pupuk dasar kembali, yaitu pupuk kandang saja dengan penggunaan sekam padi, karena kita lihat medianya yang sudah mulai memadat. Jadi kita akan memberikan sekam padi untuk memberikan porositas tanah supaya kembali gembur. Oke, bagaimanakah prosesnya? Ikuti terus sampai proses media tanam ini selesai. Baik sahabat tani semua, nah sebelum proses penambahan media tanam, langkah selanjutnya kita akan lakukan sterilisasi media dengan menggunakan fungisida dan bakterisida alami ya.
dan pastinya ini kita gunakan lebih aman. Nah, untuk dosis penggunaan satu tangki sprayer seperti ini, Anda bisa melihat atau membaca petunjuk penggunaan. Bisa kita gunakan 1-2 gram per liter air. Nah, atau kita gunakan 1 sendok makan untuk satu tangki 15 liter air seperti ini. Cukup seperti ini. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita aplikasikan ke media polybag kita dengan cara menyemprotkan pada media polybag sampai betul-betul lembab. Baik, setelah proses sterilisasi media dengan menggunakan fungisida dan bakterisida alami, nah langkah selanjutnya media kita diamkan dulu selama lebih kurang 3 hari sebelum proses penanaman kita lakukan. Jadi nanti setelah itu kita akan menambahkan media dan proses penanaman sudah bisa kita lakukan. Nah, bagaimanakah proses-proses lanjutan? Ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, setelah proses pendiaman sterilisasi dengan menggunakan fungisida dan bakterisida selama lebih kurang 3 hari, nah langkah selanjutnya kita akan menambahkan media tanam karena media tanam kita ini sebagian sudah berkurang. Jadi komposisi media tanam yang kita tambahkan cukup 3 bahan saja. Yang pertama di sini saya siapkan kohe kambing yang sudah terfermentasi dan sudah saya haluskan seperti ini contohnya. Kemudian kita gunakan lagi tanah gembur atau tanah humus. Dan langkah terakhir kita akan tambahkan komposisi media tanam. Di sini yang saya gunakan adalah proses hasil fermentasi sekam mentah dengan daun bambu ya, seperti ini. Jadi nanti teman-teman lihat videonya cara pembuatan bagaimana cara melakukan proses fermentasi sekam padi yang masih mentah dengan daun bambu yang menghasilkan nantinya tanah kita menjadi sehat karena banyak mengandung bakteri-bakteri yang baik untuk tanah. Nah, untuk perbandingannya bisa kita gunakan perbandingan 2 bagian tanah, kemudian 1 pupuk kandang dan 1 bagian sekam mentah dengan campuran daun bambu ini. Oke, saya lakukan dulu aktivitas saya untuk mencampur bahan, dan langkah selanjutnya nanti setelah proses pemasukan bahan kita akan semprotkan lagi dengan bahan pembena tanah yaitu pupuk organik cair, apakah menggunakan pupuk hayati atau menggunakan pupuk organik cair lainnya. Oke, ikuti terus video kami. Baik, proses pencampuran secara homogen 3 komponen bahan sudah saya lakukan, dan bisa teman-teman lihat hasil media tanam yang kita hasilkan betul-betul gembur dan warnanya begitu hitam ya. Nah, saatnya kita masukkan ke dalam media tanam kita ya, sesuaikan saja ketinggiannya. Nanti kita masukkan sebanyak 2-3 literan per polybag. Oke, saya lakukan dulu aktivitas saya.
Baik, demikianlah proses sterilisasi dan penambahan media tanam yang baik dan sehat pada bekas polybag yang sudah saya lakukan ini. Nah, langkah selanjutnya Anda sudah bisa melakukan proses penanaman, baik itu tanaman sayuran ataupun tanaman buah. Nah, di sini nanti saya akan melanjutkan lagi dengan proses penanaman tanaman cabai. Nah, jenis tanaman cabai apakah yang saya tanam? Nah, nantikan pada video selanjutnya. Nah, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Silakan dicoba di rumah. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam berkebun.